Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Belik, Bapak Agus Sugeng Riyadi SAG MA, yang dalam hal ini juga menjadi mentor kami dalam kegiatan orientasi. Tak lupa pula rekan-rekan seperjuangan yang hadir di dalam ruangan ini, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang berbahagia. Sebelum saya memulai kegiatan presentasi pada hari ini, saya punya sebuah pantun. Tapi tidak lengkap rasanya jika saya berpantunnya sendiri saja gitu. Maka di kesempatan ini saya mau meminta bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk membantu saya dengan mengatakan kata cakep ketika baris pertama dan kedua. Apakah bisa Bapak Ibu semua? Bisa. Oke, sebentar saya lihat contekan dulu. Oke, ya. 2, 3 kucing berlari. Berlarinya ke arah selatan. Saya ikhlasi akan melakukan presentasi. Semoga Bapak Ibu semua berkenan untuk menyaksikan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Seperti yang saya tuliskan di dalam judul di PPT ini, ada 3 program untuk SMP Negeri 3 Belik, yang mana dalam pemaparan ini saya batasi untuk tahun kontrak ke-1. Karena untuk tahun kontrak kedua sebetulnya akan dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan di kontrak pertama begitu. Karena tentunya program yang saya lakukan berdasarkan tugas dan fungsi yang saya miliki di SMP Negeri 3 Belik ini tentunya tidak jauh dari proses kegiatan mendidik siswa dan mengembangkan potensi siswa seperti itu. Nah, yang pertama, ketika kita ingin memaparkan, ketika kita ingin merencanakan sesuatu, biasanya kita pasti punya yang namanya alasan kuat yang mendasari program tersebut kenapa harus dilaksanakan. Nah, dalam hal ini saya punya satu alasan kuat yang mendasari rencana hasil kerja kontrak tahun pertama, yaitu mengacu kepada visi dan misi SMP Negeri 3 Belik yang ingin mewujudkan pendidikan berkualitas dan berakhlak mulia yang mencirikan profil pelajar Pancasila. Maka dengan adanya landasan tersebut, saya dengan segenap hati mencurahkan 3 program untuk SMP Negeri 3 Belik seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk programnya apa saja sih? Untuk programnya ada 3. Yang pertama terkait dengan inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang optimalisasi ekstrakurikuler Olimpiade, dan yang terakhir adalah optimalisasi MGMP IPA di tingkat sekolah seperti itu. Menginjak yang program yang pertama ada inovasi kegiatan pembelajaran. Mengapa sih kita harus selalu melakukan inovasi? Karena setiap tahun pasti selalu ada pembaruan, selalu ada perkembangan. Tidak mungkin sebagai seorang guru kita tetap pada posisi yang sama dari tahun ke tahun. Karena seperti kata sebuah kalimat gitu ya, kalau hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin gitu. Dan kalau misalkan kita hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, itu kita termasuk yang celaka. Maka dalam perkembangan ini, mari kita sama-sama melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Mengidentifikasi kebutuhan siswa. Karena berdasarkan prinsip berakhlak, kita harus berorientasi pada pelayanan, di mana siswa adalah pusat kita gitu, dimana dalam pembuatan proses pembelajaran pun harus mengacu kepada siswa. Maka di sini kita identifikasi dulu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Itu apakah mereka memang sudah sampai sejauh apa perkembangannya sehingga nanti bisa direncanakan program yang memang tepat sasaran. Dan selanjutnya adalah menganalisa potensi lingkungan sekolah. Dan setelah menganalisis siswa, kita menganalisis potensi lingkungan sekolah. Karena tentu saja kita harus tahu apa saja fasilitas yang sudah ada di SMP Negeri 3 Belik dan bagaimana kondisi medannya, kondisi geografisnya, sehingga nantinya hal tersebut dapat kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita mencoba menggali lebih dalam, sekiranya apa sih yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga ada merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam proses ini tentu saja ada penyusunan RPP, di mana dalam RPP itu ada modul ajar juga, dan selain itu ada juga alat evaluasi, kemudian lembar kerja dan sebagainya. Segala hal yang dibutuhkan tentu harus sudah direncanakan di awal. Dan pada tahapan yang keempat,
melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan, seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan segala sesuatu, pasti tidak lepas dari yang namanya evaluasi. Kenapa kok kita harus mengevaluasi? Karena yang namanya suatu program, sebagus apapun itu, pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, pada tahap ini kita mencoba menganalisis apa sih kelebihan program yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Sehingga nanti di tahun kedua, program yang akan dikembangkan itu jauh lebih baik daripada tahun pertama, seperti itu. Dan berikutnya, ini adalah contoh beberapa inovasi pembelajaran yang sempat dilakukan di tahun pertama. Yang pertama ini ada melengkapi komik. Memang di tahap pertama ini baru disediakan template, kemudian siswa mengisi dialognya. Mungkin nanti di tahun berikutnya atau pelaksanaannya berikutnya memang murni dari siswa semua. Kemudian yang berikutnya ada uji coba roket air. Nah, dalam uji coba roket air ini kita melibatkan berbagai aktivitas gitu, tidak hanya di dalam kelas tapi di luar ruangan, dan ternyata hal itu menimbulkan antusiasme siswa yang cukup tinggi, seperti itu. Dilihat dari beberapa kali ada yang ingin mencoba gitu, padahal jatahnya untuk melakukan percobaan sudah habis gitu ya, dari saking antusiasnya. Kemudian yang terakhir ini ada salah satu contoh inovasi juga. Dalam yang ketiga ini mencoba memanfaatkan game dalam pembelajaran. Dalam hal ini juga ada kolaborasi dengan guru TK yang sudah meminjamkan ruangannya gitu untuk melakukan kegiatan pembelajaran berbasis game gitu. Apalagi di zaman sekarang itu kan banyak sekali ya yang namanya platform-platform gratis yang menyediakan game untuk pembelajaran, seperti itu. Dan berikutnya ada optimalisasi ekstrakurikuler olimpiade untuk meningkatkan kompetensi siswa khususnya di bidang meneliti, menulis, dan berbicara. Kenapa program ini saya ajukan? Yang pertama karena IPA itu memang basisnya adalah meneliti. Karena segala sesuatu yang kita pelajari di ilmu pengetahuan alam adalah sesuatu yang berdasarkan oleh kehidupan gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kita melakukan kegiatan pembelajaran IPA tapi tidak melibatkan alam, tidak melibatkan lingkungan sekitar. Nah, dalam hal ini ada 4 tahap yang akan dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi siswa. Sudah sejauh mana siswa memahami tentang bagaimana cara meneliti, bagaimana cara menulis, dan juga bagaimana cara berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, merancang program kerja. Berdasarkan kemampuan awal yang tadi sudah dimiliki oleh siswa, kita bisa melakukan atau merancang sebuah program yang memang tepat. Jangan sampai kita melakukan sebuah program tapi tidak tahu bagaimana kondisi siswa awalnya itu bagaimana, seperti itu ya. Dan yang ketiga ada melaksanakan program kerja. Untuk melaksanakan program kerja harus disesuaikan dengan apa yang sudah dirancang, seperti itu. Dan yang terakhir ada mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Karena yang namanya sesuatu harus evaluasi. Tidak mungkin yang namanya program itu langsung bagus, tidak mungkin. Itu pasti ada perkembangan di dalamnya. Dan berikut ini ada kegiatan, dokumentasi kegiatan awal untuk optimalisasi ekstrakurikuler olimpiade dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang meneliti, menulis, dan berbicara. Akan tetapi pada saat ini baru di tahapan awal, jadi hanya sebatas untuk mencoba latihan menulis gitu, dan juga berdiskusi. Nah, untuk kedepannya bisa lebih meningkat lagi dan nantinya kita bisa aktif di kancah olimpiade gitu. Kebetulan kalau OSN itu kan ada, sebentar lagi ada lomba, dan juga ada lomba olimpiade penelitian siswa juga, seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang terakhir ini programnya spesial karena sebetulnya ketika saya menulis ini, di sini optimalisasi MGMP IPA tingkat sekolah. Maka tidak mungkin dalam MGMP ini saya sendirian gitu ya. Kalau misalkan saya sendirian namanya bukan MGMP gitu, namanya kerja individu. Maka di sini kebetulan sekali ada rekan saya, 2 guru IPA gitu. Di sini saya ingin menyampaikan semacam harapan ke depannya nanti MGMP IPA tingkat sekolah itu bisa aktif dan membantu proses pembelajaran IPA sehingga antara kelas 7, 8, dan 9 itu saling berkesinambungan. Tidak seenaknya sendiri ya, tidak saya maunya ngajarnya kayak gini aja lah gitu ya. Atau mungkin saya maunya bagaimana gitu ya. Suka-suka saya gurunya, nggak bisa seperti itu ya. Tetapi kita harus berdiskusi dan nantinya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru IPA secara bersama-sama. Nah, dalam tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan guru IPA dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 3 Belik.
sebetulnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kita butuhnya apa? Gitu. Semuanya berdasarkan dengan kebutuhan kita. Sehingga nanti ketika tahap kedua menyusun program kerja, itu semua adalah bukan program kerja yang sekedar angan-angan, tetapi program kerja yang didasarkan pada curahan hati kita para guru IPA seperti itu. Dan yang ketiga ada melaksanakan program kerja yang telah disusun. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, jangan hanya merencanakan gitu, tetapi juga harus dilaksanakan. Nah, dengan melaksanakan ini harapannya kompetensi kita sebagai guru IPA akan mengalami peningkatan. Dan yang terakhir ada melakukan evaluasi dari program kerja yang sudah terlaksana. Sehingga dari tahun ke tahun, guru IPA di SMP Negeri 3 Belik dapat meningkatkan kompetensinya secara bersama-sama. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan berakhlak. Sebagaimana tadi ya, core value-nya ASN adalah ASN berakhlak. Maka dalam setiap program yang dicanangkan harus memenuhi core value tersebut. Yang pertama dari berorientasi layanan. Maka di sini kita harus mengupayakan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima kepada peserta didik kita ataupun lingkungan masyarakat. Dan yang kedua ada akuntabel. Nah, akuntabel di sini dapat diartikan dalam pelaksanaan program kita mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Belik dengan bertanggung jawab, dengan bijaksana. Dan yang berikutnya ada kompeten. Tentu saja sebagai seorang guru kita tidak bisa melakukan program kerja secara asal-asalan. Maka dari itu setiap tahunnya kita harus selalu melakukan perbaikan. Dan yang berikutnya ada harmonis gitu. Karena yang namanya harmonis ini penting Bapak Ibu semua. Kalau misalkan dalam satu MGM aja nih, antara saya, Pak Afnan dan Pak Imam musuhan ya, pasti suasana kegiatan pembelajarannya itu sangat tidak menyenangkan seperti itu. Jadi harus harmonis ya Bapak Ibu semua. Oke, dan yang berikutnya ada loyal. Loyal ini artinya kita tidak melenceng dari dasar negara kita, dari Undang-Undang 45 dan juga Pancasila. Dan yang berikutnya ada adaptif ya. Adaptif ini artinya kita mencoba untuk melaksanakan program tersebut dengan berbagai macam adaptasi menyesuaikan dengan lingkungan SMP Negeri 3 Belik. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Saya izin mengutip kata-katanya Pak Bastian tadi ya, yang namanya kolaboratif ini penting banget. Kenapa kok penting sekali? Karena sebagus apapun program kerja, kalau tidak ada proses kolaboratif, saya yakin tidak akan terlaksana. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan itu saja dari saya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, banyak orang yang mengatakan bahwa kebanyakan rencana itu akan jadi wacana. Tetapi kalau kita tidak merencanakan apapun, itu sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Maka selamat melakukan rencana dan juga jangan lupa untuk melaksanakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali sudah memaparkan, terutama berkaitan program kerja ya, Mbak. Ya, singkat dan padat saya pertanyaan Bapak ya. Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalisasikan kokurikuler terutama pelajaran IPA berkaitan dengan kompetensi program kerja yang berinovatif? Baik, terima kasih Bapak Agus Sugeng Wiyadi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk optimalisasi sejauh yang sudah saya lakukan, pertama adalah menggali potensinya dulu, kemudian merancang program, dan yang sudah dilaksanakan ini, saat ini saya sedang membimbing beberapa siswa untuk mengikuti OSN dan juga Olimpiade. Memang ini masih dalam lingkup kecil karena tahap awal saya hanya mampu membimbing kurang lebih 6 anak. Yang selanjutnya harapannya ke depannya bisa berkolaborasi dengan banyak guru di sini sehingga tidak hanya 6 anak ini saja yang mendapatkan bimbingan tentang pembelajaran yang inovatif tadi, itu dalam ekstrakurikuler. Nah, kalau dalam kegiatan pembelajaran inovatif ini berarti bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman ya Pak, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan lebih efektif dan efisien. Maka izin saya simpulkan bahwa apa yang akan saya lakukan untuk ekstrakurikuler tadi untuk optimalisasi dan pembelajaran inovatif adalah dengan terus melakukan perubahan, diawali dari skala yang kecil, tingkat kecil, kemudian tingkat lebih luas dengan kolaborasi bersama guru IPA yang lain ataupun guru dari lintas mapel yang lain. Seperti itu Pak. Apakah menjawab? Ya cukup, nggak apa. Ya, terima kasih Bapak Sugeng Wiyadi. Ya, sudah cukup? Ya. Oke.
Demikian presentasi dari saya Ikhlasi Amalia Hashim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.